Pemirsa TVRI Maluku, di mana saja Anda berada, salam jumpa dalam program khusus dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon dalam rangka pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029, tepatnya di kantor DPRD Kota Ambon, Jalan Rijali, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dan sesaat lagi pemirsa akan sementara dilangsungkan proses pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon dalam rangka tentunya pengucapan atau pengambilan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Dan saat ini sudah memasuki ruangan rapat paripurna 34 anggota DPRD Kota Ambon terpilih hasil legislatif Kota Ambon 2024. Dan saat ini juga pelantikan akan juga dihadiri oleh sejumlah penjabat Kota Ambon, dan dikabarkan juga penjabat Kota Ambon Domingus Kaya juga akan turut menghadiri acara pelantikan atau pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Selain itu, pelantikan juga dihadiri oleh sejumlah OPD lingkup Kota Ambon dan juga keluarga para anggota DPRD Kota Ambon terpilih masa jabatan 2024-2029. Dan pemirsa, seperti apa suasana pengambilan atau pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029, kita akan bersama menyaksikannya dalam siaran program khusus kali ini bersama TVRI Maluku. Dan sesaat lagi pemirsa, kita akan sementara menyaksikan acara pembukaan rapat paripurna DPRD Kota Ambon dalam rangka pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 di kantor DPRD Kota Ambon. 2024-2029 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Kota Ambon. Say
Hadirin disilakan duduk kembali. Rabu 11 September 2024. Pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada, saat ini sementara dibuka untuk acara pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Tentunya pelantikan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya masa bakti DPRD Kota Ambon periode 2024-2029 dalam mengawal dan juga menyuarakan aspirasi rakyat atau warga Kota Ambon. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabia. Yang kami hormati Saudara Penjabat Wali Kota Ambon beserta Ibu, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon, yang kami hormati Saudara PLH Sekretaris Kota Ambon, yang kami hormati Ketua KPU Kota Ambon, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Ambon, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, yang kami hormati staf ahli dan para asisten serta pimpinan OPD dalam lingkup pemerintah Kota Ambon, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para lurah, kepala desa dan raja, para kepala sekolah, para kepala puskesmas, para tokoh rekan-rekan media massa elektronik dan online, serta Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas perkenankannya kita dapat berkumpul dan bertemu dalam rapat paripurna dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenaan meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna DPRD saat ini. Semoga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam sidang paripurna DPRD. Maka dengan senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini, Rabu, tanggal 11 September 2024, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini, keanggotaan DPRD masa jabatan 2019-2024 segera akan mengakhiri masa jabatannya. Selama menjalankan masa pengabdiannya selama 5 tahun, DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik, maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, adanya arus globalisasi dan demokratisasi, disadari atau tidak, akan memudahkan berbagai pengaruh budaya asing masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah yang harus kita antisipasi, yaitu dengan memegang teguh nilai moral dan etika
sebagai bangsa Indonesia, serta membentengi diri dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang kami hormati, sejak awal masa bakti dari tahun 2019, kami telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan legislatif, yaitu rapat-rapat baik internal, Dewan maupun dengan SKPD, dialog interaktif dengan eksekutif, dialog komunikatif dengan kelompok masyarakat atau unsur masyarakat, kunjungan kerja, serta kegiatan reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Dari hasil kegiatan Dewan Masa Bakti 2019-2024, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, telah menghasilkan antara lain produk keputusan DPRD dengan rincian sebagai berikut. 1. Keputusan DPRD sebanyak 47 keputusan, termasuk perda inisiatif DPRD sebanyak 20. Persetujuan non-perda sebanyak 3 keputusan. 2. Keputusan pimpinan DPRD sebanyak 34 keputusan. Persetujuan pimpinan DPRD yang bentuk dalam surat sebanyak 91. Adapun kegiatan DPRD yang berupa rapat-rapat sebagai berikut. Rapat Badan Musyawarah sebanyak 17 kali, rapat Badan Anggaran DPRD sebanyak 62 kali, rapat Badan Kehormatan sebanyak 16 kali, rapat Panitia Khusus DPRD sebanyak 5 kali, sedang sidang Komisi 1 sebanyak 110 kali, Komisi 2 sebanyak 157 kali, Komisi 3 sebanyak 92 kali. Demikian pula telah melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi dengan menerima kunjungan dan penyampaian aspirasi dari warga masyarakat. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah DPRD pada tanggal 20 Mei 2024 dan untuk menindaklanjuti surat keputusan Gubernur nomor 1160 tanggal 6 September, maka agenda rapat paripurna hari ini adalah pengucapan sumpah janji jabatan anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat keputusan Gubernur, pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji, pengumuman pimpinan DPRD sementara, penyerahan pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara, sambutan pimpinan DPRD sementara, sambutan wali kota, pembacaan doa, dan penutup. Hadirin yang saya hormati, tinggal menghitung menit, kepemimpinan ini akan berganti. Dan sebelum waktu itu tiba, perkenalkanlah saya selaku pimpinan DPRD Kota Ambon bersama para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2019-2024 yang akan mengakhiri masa jabatan. Atas nama pribadi dan keluarga, kami menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya, dukungan doa Bapak Ibu semua, terutama warga masyarakat Kota Ambon, bagi kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat di Kota Ambon ini. Sebagai manusia yang terbatas, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu semua. Kami mohon maaf atas khilafan ini. Doa restu seorang mama terdengar sahdu penuh kasih. 5 tahun kita bersama, kini saatnya kita berpisah. Jembatan tua dindingnya berukir, warna keemasan terlihat manis. Masa jabatan kami telah berakhir. Semoga eksekutif dan dewan tetap harmonis. Mencari nanas di Asilulu, harumnya tercium saat dekat. Selamat bertugas dewan yang baru, amankan pemerintahan, sejahterakan rakyatnya. Hadirin yang kami hormati, tidaklah berkelebihan bila dari tempat ini kami pun menyampaikan selamat datang kepada 15 anggota yang baru,
Selamat bergabung dengan 19 anggota yang lama yang terpilih kembali, dan selamat menjalankan amanah rakyat lewat kerja pengabdian dan pelayanan saudara-saudara. Bekerjalah dengan hati, karena cinta kepada rakyat dan kota ini tumbuh dari hati. Kali Wayame airnya bersih, hujan deras jadilah banjir. Kami ucapkan terima kasih buat tamu undangan yang berkenan hadir. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti acara paripurna ini, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029. Untuk tertib dan lancarnya acara, waktu kami serahkan kepada saudara pembaca acara untuk membantu acara. Sekretaris dan protokoler mengatur jalannya pengambilan sumpah janji DPRD sampai dengan penyerahan palu pimpinan kepada pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD, Rustam Latupono. Selesai. Gubernur Maluku nomor 1660 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Gubernur Maluku menimbang A. bahwa berdasarkan Surat Wali Kota Ambon nomor 171-2/3362 tanggal 2 September 2024 perihal usulan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Ambon periode 2024-2029 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon nomor 626-PL.02.2/SD/8171-2024 tanggal 5 September 2024 perihal penyampaian salinan keputusan KPU Kota Ambon. B. bahwa sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon nomor 182 tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Ambon dalam pemilihan umum tahun 2024 yang namanya tercantum dalam keputusan Gubernur Maluku ini telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Maka perlu diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Mengingat 1 dan seterusnya sampai dengan 8, memutuskan menetapkan ke-1 keputusan Gubernur Maluku tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Keempat, keputusan Gubernur Maluku ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ambon pada tanggal 6 September 2024. Pejabat Gubernur Provinsi Maluku, Sadali Y. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta sampai dengan 23 yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Lampiran keputusan Gubernur Maluku
nomor 1660 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Nomor, nama, partai politik, daerah pemilihan. 1. Suenli Hursepuni AMD, PKB Ambon 1. 2. Valentino Jones Amar Hosea, SE, Partai Gerindra Ambon 1. 3. Luki Leonard Upulatu Nikiyulu SPI MSI PDIP Ambon 1. 4. Aditya Sahuburua SHMH Partai Golkar Ambon 1. 5. Femri Tuana Kota Eskom MSI Partai Demokrat Ambon 1. 6. Patrick Munandar SE Partai Perindo Ambon 1. 7. Gunawan Mokhtar SE MSI PKB Ambon 2. 8. Muhammad Aris Sugiharto Soedarsono Solisa PDIP Ambon 2. 9. Nathan Palonda SHMH Partai Nasdem Ambon 2. 10. Milati Ibrahim PKS Ambon 2. 11. Hadianto Juinadi SIP Partai Hanura Ambon 2. 12. Maat Pati SHMH PAN Ambon 2. 13. Muhammad Fadli Toisuta Eskom Partai Demokrat Ambon 2. 14. Samsudin SE P3 Ambon 2. Perindo Ambon 2, mohon maaf. 15. Andi Rahman P3 Ambon 2. 16. Bevi Risakota SE PKB Ambon 3. 17. Astrid Y. Soplantila Partai Gerindra Ambon 3. 18. Gerald Mailoa STMT PDIP Ambon 3. 19. Desi Kosita Halau SHMH Partai Golkar Ambon 3. 20. Jakoba Lekahena Partai Nasdem Ambon 3. 21. Hadi Mairuhu Partai Buruh Ambon 3. 22. Helmi Tehupurin Esos Partai Hanura Ambon 3. 23. Risna Risakota SE Partai Demokrat Ambon 3. 24. Rawidin B. Laode Ido Esos Partai Perindo Ambon 3. 25. Usmani Yakob Esos PKB Ambon 4. 26. Kristianto Laturiu SE Partai Gerindra Ambon 4. 27. Kriens Aldi Saramanela SE PDIP Ambon 4. 28. Set Pormes Esos Partai Golkar Ambon 4. 29. Moritz Librek Tamaela SE Partai Nasdem Ambon 4. 30. Rani Rahmi Ayu AMD Kep PKS Ambon 4. 31. Errol Dacosta PAN Ambon 4. 32. William Peter Mairuhu ST
PSI Ambon 4. 33 Hari Putra Farfar SH, Partai Perindo Ambon 4. 34 Taha Abu Bakar, P3 Ambon 4. Pejabat Gubernur Provinsi Maluku, Sadali Y. Selesai. Persiapan peresmian pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Rohaniawan disilakan mengambil tempat. Ketua Pengadilan Negeri berkenan menuju tempat yang sudah ditentukan. Pemirsa TVRI Maluku, di mana saja Anda berada, saat ini 34 anggota DPRD terpilih Kota Ambon sementara akan melakukan pelantikan sekaligus pengucapan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 1660 tahun 2024 tanggal 6 September 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Pada hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon, akan memandu pengucapan sumpah janji saudara-saudari sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya bertanya kepada saudara-saudari, apakah bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Dengan demikian saya akan memandu pengucapan sumpah janji saudara-saudari menurut agama Islam dan agama Kristen Protestan. Selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah janji ini juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah janji ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya.
bagi saudara-saudari yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudari yang beragama Kristen Protestan. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudari yang beragama Kristen Protestan, ikuti kata-kata saya. Semoga Tuhan menolong saya. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon, Nova Laura Sasube SH MH. Persiapan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Perwakilan anggota DPRD disilakan mengambil tempat di depan. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji. Pemirsa TVRI Maluku di mana saja berada, saat ini sedang berlangsung prosesi penandatanganan yang dilakukan oleh pimpinan sementara DPRD Kota Ambon. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Ambon diwakilkan oleh dua anggota DPRD Kota Ambon terpilih. Sementara itu dapat kami informasikan juga bahwa dari 34 anggota DPRD Kota Ambon yang terpilih merupakan 15 anggota baru dan 19 anggota DPRD lama. Terdiri juga dari 7 anggota DPRD Kota Ambon perempuan dan 27 anggota DPRD Kota Ambon laki-laki. Saat ini telah dilangsungkan penyematan PIN anggota DPRD Kota Ambon sekaligus penyerahan keputusan Gubernur Maluku Insinyur Sadali IEMSI.
Penyematan PIN kepada anggota DPRD Kota Ambon ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Kelas 1A Kota Ambon yang tadi juga membacakan pengucapan atau memimpin jalannya pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Ketua Pengadilan Negeri disilakan kembali ke tempat. Anggota DPRD periode 2019-2024 disilakan mengambil tempat pada kursi tamu undangan yang telah disediakan. Pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada, saat ini ke-34 anggota DPRD Kota Ambon terpilih sudah dipersilakan untuk boleh duduk kembali pada tempatnya masing-masing, menandakan prosesi pengambilan sumpah atau pengucapan sumpah janji jabatan anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 telah usai. Dan prosesi acara selanjutnya dilanjutkan tadi penyematan PIN anggota DPRD. Acara kembali akan dilanjutkan dengan penyerahan pimpinan sementara DPRD Kota Ambon. Sekali lagi kami informasikan agenda acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh acara pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD Kota Ambon. Disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Puja
termuda asli Kota Ambon. Dan sementara ini kita menyaksikan bersama penyerahan pimpinan sementara DPRD Kota Ambon dari Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Geral Mailoa STMT. 172.2 1. Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pasal 164 ayat 1 huruf B, pimpinan DPRD Kabupaten Kota terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten Kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 44 orang. Pasal 165 ayat 1, dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat 1 belum terbentuk, DPRD Kabupaten Kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota. Pasal 165 ayat 2, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Kota. 2. Memperhatikan 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon nomor 182 tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Ambon dalam pemilihan umum tahun 2024. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon nomor 249 tahun 2024 tanggal 5 September 2024 tentang penetapan pengganti calon terpilih anggota DPRD Kota Ambon dalam pemilihan umum tahun 2024. 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Ambon nomor 46/DPD Nasdem Ambon angka Romawi 9/2024 tanggal 9 September 2024 tentang penyampaian nama pimpinan sementara. Dan 4. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Ambon nomor 260-IN-DPC.03- angka Romawi 9/2024 tanggal 9 September 2024 tentang pemberitahuan nama pimpinan sementara DPRD Kota Ambon. Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 bulan September tahun 2024, DPRD Kota Ambon dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 mengumumkan pimpinan sementara DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029 sebagai berikut. 1. Ketua Sementara Moritz Librek Tamaela SE. 2. Wakil Ketua Sementara Luki Leonard Upulatu Nikiulu SPI MSI. Demikian pengumuman ini disampaikan Ambon 11 September 2024, Sekretaris DPRD Kota Ambon Apries B. Gaspers SSTP MSI. Selesai. Mirsa, baru saja dibacakan pengumuman pimpinan sementara oleh Sekretaris DPRD Kota Ambon Apries B. Gaspers SSTP MSI, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyerahan pimpinan sementara DPRD Kota Ambon dari Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Geral Mailoa STMT kepada Ketua DPRD Kota Ambon sementara Moritz Lebert Tamaela SE. Selanjutnya diserahkan pula penyerahan jabatan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono SPI MH kepada
Sekretaris DPRD Kota Ambon yang baru, Lucky Leonard Upulatu Niki Yulu, SPI MSI. Dan saat ini sudah dilangsungkan prosesi penyerahan jabatan secara simbolis yang dilakukan oleh Rustam Latupono SPI MH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pimpinan Ambon, sementara DPRD Ketua disilakan DPRD Kota menuju Ambon sementara ke meja Morris sidang Leber Tamaila SE. Pimpinan masa jabatan 2019-2024 Disaksikan pula Disilakan oleh menuju tempat Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Gerald Mailo STMT dan Sekretaris DPRD Kota Ambon terpilih sementara yakni Lucky Leonard Upulatu Niki Yulu SPI MSI. Agenda acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPRD Kota Ambon sementara yakni Moritz Libertamaila SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Yang kami hormati Bapak Penjabat Wali Kota Ambon bersama Ibu. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Kelas 1A Ambon, Wakil Ketua sementara, rekan-rekan anggota DPRD yang baru saja dilantik. Bapak PLH Sekretaris Kota Ambon yang kami hormati, Ketua KPUD Kota Ambon, Ketua Bawaslu Kota Ambon yang kami hormati, staf ahli dan para asisten beserta pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon yang kami hormati, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para lurah, kepala desa dan raja, para kepala sekolah, para kepala puskesmas, rekan-rekan media, massa elektronik dan online yang kami cintai, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini untuk membuat kesegaran, ada permintaan, kalau pantun biasanya di akhir. Mengawali dengan semangat yang baru, izinkan kami mengawalinya juga sambutan ini dengan pantun. Yang wangi itu daun pandan, yang rimbun itu pohon rambutan. Yang belum selesai kami lanjutkan, yang belum tercapai kami tingkatkan. Bapak Ibu sekalian sidang paripurna yang kami hormati, bertolak dari semangat inilah, maka atas kepercayaan saudara-saudara, kami ada di sini menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Ambon untuk beberapa waktu ke depan sesuai mekanisme yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, beberapa saat yang lalu kami 34 orang anggota DPRD Kota Ambon dari 35 anggota masa jabatan tahun 2024-2029 telah diambil sumpah janji yang dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD Kota Ambon masa jabatan 2019-2024 kepada kami pimpinan sementara DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024-2029. Bagi kami, pengucapan sumpah dan penyerahan palu sidang adalah momen terpenting dan bersejarah serta sebagai muara dari sebuah proses demokrasi yang panjang. Kami sadar bahwa pengucapan sumpah janji bukan hanya simbol dimulainya masa jabatan, namun menjadi momentum bagi kami untuk mendekatkan komitmen bersama yang telah dibentuk pada pemilihan umum tahun 2024 yang lalu untuk senantiasa bekerja demi kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.
Untuk itu saya mengajak kepada anggota Dewan yang baru diambil sumpahnya untuk membuka lembaran baru dengan semangat pengabdian kerja keras, senantiasa menjaga amanah masyarakat dan memberikan yang terbaik untuk masa depan Ambon Manise. Hadirin yang kami hormati, keberadaan kami di meja pimpinan ini dan keberadaan kita semua di tempat ini, bahkan semua yang terjadi pada kita di hari ini, bukanlah suatu kebetulan, tetapi adalah mutlak dan tak bisa disangkal bahwa itu semua atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun demikian juga, apapun keberhasilan dan kesuksesan yang diraih, tentu tidak diperoleh begitu saja, namun melalui sebuah proses yang panjang dan kerja keras. Kalau kita memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai, maka kita harus membayarnya dengan perjuangan. Sebab kita yakin tidak ada perjuangan yang sia-sia. Hal ini bukan hanya moto dan sekedar ucapan belaka. Karena dalam dunia politik telah dibuktikan dalam pemilu tahun 2024 yang lalu bahwa hasil perjuangan dan kerja keraslah yang menghantarkan hasil sebagai berikut. Partai Nasdem memperoleh 4 kursi, Partai PDI Perjuangan 4 kursi, Partai Perindo 4 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 4 kursi, Partai Golkar 3 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Partai Hanura 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 2 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 2 kursi, Partai Amanat Nasional 2 kursi, Partai Solidaritas Indonesia 1 kursi, dan Partai Buruh 1 kursi. Sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Dan sebagaimana yang telah diumumkan terdahulu, maka kami sementara diberikan mandat untuk memimpin DPRD Kota Ambon beberapa waktu ke depan. Hadirin yang saya hormati, di kesempatan ini perkenankanlah kami selaku pimpinan sementara bersama anggota yang baru diambil sumpahnya menyampaikan rasa terima kasih kepada penjabat Wali Kota Ambon beserta jajarannya, penyelenggara pemilu bersama segenap lapisan masyarakat atas terlaksananya pemilu di bulan Februari kemarin yang berlangsung aman dan damai. Rasa terima kasih yang sama pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2019-2024 yang telah berjuang dan bekerja keras menjalankan fungsi legislasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yakinlah, setiap kerja keras, pengabdian, dan pelayanan bagi masyarakat kota ini, Tuhanlah yang akan memperhitungkan semuanya, dan semua itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu sidang Dewan yang kehormati, di akhir sambutan ini saya sekaligus dengan resmi membuka masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 dengan agenda utama: 1. Penyusunan tata tertib DPRD Kota Ambon. 2. Pembentukan fraksi. 3. Orientasi anggota DPRD periode 2024-2029. 4. Pelantikan pimpinan definitif. Sidang Dewan yang kami hormati, buah tomat dibungkus kertas, dijual petani ke pasar kota. Hormat kami kepada yang purna tugas. Teruslah berkontribusi untuk Ambon tercinta. Dan bagi teman-teman anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2024, saya mau ingatkan,
Karonggoni bersih sampah, jalan ke pasar beli kanji. Karena sudah berucap sumpah janji, janganlah lupa semua janji. Ini janji-janji politik. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka masa sidang pertama tahun sidang 2004-2025. Cinta perih di titik nadir, pacar menjauh sedihlah hati. Terima kasih semua yang hadir. Semoga Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabria. Sambutan dari pimpinan sementara DPRD Kota Ambon, yakni Moritz Lebert Tamaela SE. Dan acara kembali dilanjutkan dengan sambutan dari penjabat Wali Kota Ambon, Domingus N. Kaya. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pelantikan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tahun atau masa jabatan 2024-2029, maka kami membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan sementara dan para anggota DPRD Kota Ambon beserta keluarga, jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lingkup Kota Ambon, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Ketua KPU Kota Ambon, Ketua Bawaslu Kota Ambon, PLH Sekretaris Kota Ambon, beserta staf ahli asisten pimpinan OPD, para dewan pengurus partai politik yang kami hormati, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Ambon hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Momentum yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kota Ambon yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Ambon hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilu anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media, pers,
serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota yang baru saja dilantik, yakni: pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD dalam kerangka negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya ditempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi rakyat. Fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksana hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balances pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balances. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah, dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kota Ambon yang terpilih, yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan, knowledge yang luas, kemampuan atau skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku, attitude yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara profesional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja
kepada para anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kota Ambon masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri, cap tanda tangan Muhammad Tito Karnavian. Sambutan penjabat Wali Kota Ambon Domingus N. Kaya. Dan saat ini agenda acara kembali dilanjutkan oleh penampilan solois dari talenta muda berbakat Kota Ambon, Yoel Immanuel dengan lagu Kota Ambon, Ibu Negeri Tanah Maluku. Di pinggir laut tempat kita, dari jauh terlihat gunung Salahutu. Apa tempo beta lihat engkau lagi, bulan terang menerangi tepian pantai, bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Siu Ambon dengan teluk yang amat permai. Apa tempo beta lihat engkau lagi, Kota Ambon, ibu negeri tanah Maluku. Di pinggir laut tempat kita, di situ dari jauh terlihat gunung Salahutu. Apa tempo beta lihat engkau lagi, bulan terang menerangi pesiran pantai, bunyi gitar, suara tifa meramai-ramai. Yang amat permai. Apa tempo beta lihat engkau lagi, apa tempo beta lihat engkau lagi. Pembacaan doa oleh rohaniwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin dan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
Allahumma ya Allah ya Rabbana, Tuhan yang Maha Esa, kami agungkan segala asma dan kebesaran-Mu. Engkau zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkau zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, hingga pada saat ini kami dapat melaksanakan acara rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon periode 2024-2029. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Malikul Mulk, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dari kami. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada anggota DPRD Kota Ambon yang baru saja dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, masyarakat dan warga kota di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga memberikan manfaat bagi kami semua warga Kota Ambon. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, berikan kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia, kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah dan kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah, kebenaran, petunjuk agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, Engkau zat yang memberikan petunjuk kepada alam semesta. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, pengasih dan penyayang, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal saleh dan ibadah hanya kepadamu. Kabulkan semua permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Bapak, mari kita lanjutkan doa dengan doa sesuai Kristen Protestan, Ibu Bapak yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Terpujilah Allah dalam Yesus sumber hidup. Kami mengagungkan kuasa-Mu yang membuat kami tegak berdiri untuk menjalani tugas, tanggung jawab dan pengabdian yang Tuhan percayakan bagi kami. Hari ini kami bersyukur atas agenda rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Ambon periode 2024-2029. Tuhan telah memilih dan menetapkan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, bagi kepentingan kehidupan masyarakat Kota Ambon. Kami percaya bahwa peristiwa ini penting, dan biarlah apa yang terjadi hari ini diberkati Tuhan dan membawa dampak yang berarti bagi kehidupan Kota Ambon dan kehidupan masyarakat Ambon ini. Kami meminta hikmat Tuhan ada pada mereka. Teguhkan komitmen janji mereka
untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan masyarakat ini. Mereka adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Tapi di dalam hikmat Tuhan mereka akan dikuatkan untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kota Ambon dan kehidupan masyarakat Ambon ini ke depan. Kami berdoa bagi kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Sebab sukacita hari ini adalah sukacita bersama. Berkatilah suami, istri, dan anak-anak untuk menjadi penopang utama dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi orang-orang yang mereka kasihi ini sebagai anggota DPRD Kota Ambon. Biarlah mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa amanat ini adalah amanat dari Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk melakukan yang terbaik bagi banyak orang. Kami berdoa bagi keluarga besar DPRD Kota Ambon maupun semua unit pelaksana kegiatan yang terkait dengan acara di hari ini. Tuhan tetap memberkati mereka dan memberikan hikmat dan kesetiaan untuk sungguh-sungguh memiliki komitmen dalam upaya peningkatan kinerja dalam tanggung jawab pelayanan bagi kota Ambon dan masyarakat Ambon ini secara bersama. Kami berdoa bagi pemerintah kota Ambon, Bapak pejabat wali kota bersama seluruh jajaran pemerintah kota Ambon, Forkopimda kota Ambon, yang adalah mitra bersama DPRD kota Ambon. Biarlah dalam kasih dan kuasa Tuhan, mereka dikuatkan dan dimampukan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka dan dilakukan secara bersama-sama. Seluruh upaya dengan berbagai cara pemerintah kota Ambon untuk memajukan pembangunan kota ini pun kami berdoa biarlah Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa bagi semua pihak dan semua stakeholder yang juga menjadi lembaga mitra dalam kerja-kerja bersama dengan anggota DPRD. Tuhan berkenan memberkati. Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan ke depan, ada berbagai masalah dan tantangan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang memberi pendampingan dan memberi kekuatan dan hikmat-Mu untuk dapat mereka melewati semua masalah itu dan menyelesaikannya di dalam hikmat Tuhan. Lalu kami mohon ya Tuhan, ampunilah atas segala dosa-dosa kami. Dan layakkanlah kami semua untuk terus memberi hidup dan pengabdian kami bagi kepentingan pembangunan dan bagi kehidupan masyarakat kota Ambon ini. Lalu hanya kepadamu ya Tuhan kami berpasrah diri. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemirsa, dengan penutupan rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon oleh pimpinan sementara DPRD Kota Ambon. Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan saat ini tengah berlangsung prosesi jabat tangan dan pemberian selamat oleh
seluruh tamu undangan yang datang, kepada 34 anggota DPRD Kota Ambon terpilih periode 2024-2029. Dan tentu saja kita sama-sama berharap semoga dengan terpilihnya anggota DPRD Kota Ambon 2024-2029 yang baru saja melangsungkan prosesi pengucapan janji sumpah jabatannya dapat menjadi penanda dimulainya masa bakti mereka dan tentunya dapat mengawal serta mengemukakan seluruh aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Ambon. Demikian yang dapat kami laporkan dan dari kantor DPRD Kota Ambon. Semoga masyarakat Maluku bisa mendapatkan informasi dari tayangan TVRI Maluku kali ini. Saya Monika Seipala pamit dan sampai jumpa.